Halo Swakanian, kembali lagi kita di podcast Suara. Nah, kali ini gue lagi sama Bang Pinky. Apa kabar Bang Pinky? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sama-sama sehat ya. Nah, kali ini kita mau bahas suatu tema yang deket banget dengan anak muda. Dan deket banget dengan masyarakat umum juga sih sebenarnya. Walaupun gue jujur agak bingung Bang Pinky ketika pemerintah ngeluarin data BPS ya, gue baca. Yang kurang itu tinggal sisa 4%-an. Katanya tinggal sisa 4%-an. Tapi 4% itu dari jumlah besarnya. Nah, yang kita bahas kali ini, kita ngomong tentang pengangguran, teman-teman. Bahkan definisi pengangguran sendiri ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tertutup, dan lain-lain. Tapi kalau kita baca data BPS, Bang Pinky, ada sekitar 4 sekian persen gitu ya, pengangguran yang ada di Indonesia. Gue bingung, kenapa angkanya nggak kelihatan fantastis. Maksudnya dari 100%, oh berarti tinggal 4%-an. Berarti pemerintah sudah menyediakan lah katakanlah lapangan kerja itu di sekitar 96%-an. Tapi gue penasaran kenapa. Setelah kita kulik lagi, bukan 4%-nya, tapi berapa juta orangnya. Karena masyarakat Indonesia kan banyak ya. Ternyata 4% itu jumlahnya ya sekitar 7 juta kalau nggak salah. Dan itu mungkin kalau kita bedah lagi, jangan-jangan 4% itu komposisi anak mudanya 70% gitu. Jadi dari 7 juta itu mungkin 5 jutanya penganggurannya anak muda. Nah, gue udah sempet ngecek gitu ya ke beberapa medsos dan profil Bang Pinky dan tanya teman-teman juga. Bang Pinky ini kan bikin namanya Jago Tanpa Kuliah. Ini pun menarik karena kalau kita lihat angka partisipasi pendidikan di Indonesia yang bisa masuk bangku kuliah mungkin cuma 10% dari seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Nah, gimana sih waktu itu dulu Bang Pinky awal mula menginisiasi Jago Tanpa Kuliah? Gitu. Udah. Bridging dulu. Jadi gini, dulu sama teman-teman itu kita ngerasa ya, kan saya kan tahun 99 Politeknik Negeri Jakarta, jurusan desain grafis. Tahun 2002 Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film Televisi, jurusan film, Mayoran yang masih. Nah itu pas kalau yang di IKJ, itu kita ngerasa kalau dulu sih masih 10,9 juta kalau nggak salah, sekitar situlah. Beberapa tahun kemudian tuh udah sekitar 40-an gitu ya, udah lumayan lah puluhan ya. Kita ngerasa ini materi-materi keren kayak gini, apa iya nanti yang menengah ke bawah bisa ngerasain gak ya gitu ya. Itu aja kita juga ngos-ngosan juga tuh buat uang kuliah segala macam tuh ya. Itu pun nanti kalau misalnya tugas-tugas kuliah itu bisa mahal juga itu ya. Per mata kuliah bikin film namanya segala bikin macam. Film kan keluar biaya Pasti keluar biaya luar biasa gitu ya. Durasi sekian menit berapa juta lah atau apa gimana, bahkan sampai ada yang sampai praktika segala macam bisa 40 juta makanya gitu kan. Walaupun tuh itu 40 juta waktu itu ya. Waktu dulu. Ya. Kebayang produksinya atau biaya segala macam untuk pendidikan seperti itu lumayan gitu ya. Nah, akhirnya kita buat lah ya Jago Tanpa Kuliah. Berawal sih sebenarnya Jago Desain Tanpa Kuliah dulu, Bang. Gitu, Jago Desain Tanpa Spesifik Kuliah. Ya. Spesifik Jago Desain Tanpa Kuliah. Try and error di situ. Gitu ya, Jago Desain Tanpa Kuliah. Bahasanya kalau kita nyulik mentor-mentornya, jangan sampai ilmu itu dibawa ente mati. Gitu loh. Kita kasih ruhnya tuh seperti itu. Ya. Jadi harus kita deliver dengan baik ya, diduplikat diri lah gitu ya, untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah dari situ baru akhirnya muncullah dari yang lain-lain tuh, jago fotografi, videografi ya, sampai digital marketing. Barulah kita bikin induknya Jago Tanpa Kuliah. Itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya berarti. 2015 berarti ya? Iya, sekitar 10 tahun yang lalu betul. Nah ya berjalan kita nih bikin, tapi sebelumnya kita ini dulu ya, klikkan dulu nih, Jago Tanpa Kuliah itu bukannya anti kuliah nih. Soalnya dari Kemendagri ini ada yang ribut nih ya antara pimpinan, ada yang satu pro kita sama yang satu enggak pro kita. Yang satu bilang enggak nih program bagus segala macam, yang satu bilang enggak nih provokasi untuk orang nggak kuliah, nggak begitu ceritanya gitu. Karena kita
Kenapa harus di jago tanpa kuliah? Pertama tadi, nggak semua orang terserap untuk bisa kuliah, nggak mampu secara finansial segala macam ya. Terus yang kedua, secara waktu ada juga yang orang dewasa udah nggak mampu lagi buat kuliah, udah sibuk dengan kerja segala macam, ya udah lebih singkat, kepingin belajarnya lebih singkat. Ya. Dan yang ketiga, kita berinovasi ya. Apa namanya? Gimana caranya orang itu, kita pernah berhitung nih, orang itu untuk sukses tuh butuh waktu berapa lama nih, beda-beda nih ya. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang butuh duit besar, ada yang butuh duit kecil. Ini challenging-nya kita gitu. Makanya kita sampai bikin garansi sampai bisa dan garansi berpenghasilan. Mungkin kayak gitu ya sekilas ya. Oke. Nah, lompat dikit dari jago tanpa kuliah. Sebenarnya apa waktu itu kekhawatiran tentang banyak banget ya kok anak-anak nganggur, tapi satu sisi mereka banyak yang nganggur tapi juga belum ada skills-nya kan. Mungkin skill set yang dibutuhkan pada saat itu mereka nggak punya nih. Nangkep nggak sih Bang Pinky permasalahan penganggurannya itu, ngelihat landscape-nya, atau mungkin let's say yang ikutan jago tanpa kuliah nih, mereka-mereka yang memang dia butuh upskilling gitu untuk dia bisa masuk ke dunia lapangan kerja yang lebih menarik gitu. Oke. Jadi ini sudut pandang kami ya. Yap. Gitu ya. Jadi kalau orang ingin berpenghasilan, ya, persoalannya untuk berpenghasilan kan harus punya skill dulu ya. Punya keahlian dulu gitu loh. Nah, ini di situ aja kadang-kadang kami melihat makin kesini makin banyak yang kurang aware di situ ya. Entah karena mungkin mereka mudah terdistract-nya dengan game online segala macam ya, dengan aktivitas yang lain segala macam. Jadi baik yang udah lulus SMA masih bingung mau ngapain. Iya. Ujungnya simple, ngojek aja selesai, yang penting dapat duit gitu kan, gitu. Oke, saat itu lu punya duit sekedar buat pengganti jajan, oke, aman gitu. Tapi apakah mereka nggak berhitung nanti kalau udah berkeluarga gimana? Ya, buat nikah, buat berkeluarga segala macam itu kan butuh, jangankan sekedar 1 juta 2 juta, UMR aja belum tentu apa cukup gitu kan gitu. Nah, itu yang mengerikan sih sebenarnya buat kita gitu. Jadi ketika kita buat yang di jago tanpa kuliah itu adalah rata-rata kita lihat kasus-kasusnya nih banyak teman-teman ya yang tidak konsen atau tidak merancang hidupnya dengan baik ya. Entah mungkin karena circle-nya gitu, entah karena tadi ya banyak hal-hal yang mendistract dia gitu ya. Kadang-kadang kalau kita di circle yang bagus kan termotivasi juga kan ya gitu. Jadi apa namanya? Wah, dia nilainya bagus segala macam, jadi ada kompetitifnya bagus segala macam. Nah, ini nyantai-nyantai aja karena ya teman-teman dia juga gitu-gitu juga ya, repot juga ya gitu. Nah, terus yang kedua adalah tadi referensi dunia kebutuhan itu seperti apa gitu loh. Kita ada di sesi mereka kita ajak berhitung. Bro, lu makan per hari berapa? Sehari makan berapa kali? Coba dihitung berapa ribu. Taruhlah nasi padang 10.000 gitu misalnya. 10.000 atau 12.000 dikali berapa gitu loh misalnya ya. Dah dikali sebulan. Itu udah berapa ratus ribu ya gitu. Belum transportasi berarti ada bensin, ada pajak motor, ada servis gitu. Nah, terus apa lagi, komunikasi, kuota segala macam, total baru kehitung deh sekian juta. Banyak ya baru ada gitu. Baru kan gitu sekian juta, itu baru sendiri bro gitu. Ntar kalau sama istri gimana nih, sekian juta, sama anak gimana segala macam, belum buat pendidikan segala macam. Dah baru paham gitu loh. Nah, kalau misalnya mereka belum dikasih targetnya gitu kan. Sebelumnya kalau dikasih pertanyaan, target penghasilan berapa? Tuh banyak yang nggak terlalu 2 juta mungkin. Maksudnya nggak terlalu berani untuk ngucapin angka-angka yang besar gitu ya. Dikiranya kalau 10-20 juta kayak terlalu impi segala macam. Loh, ente bilang begitu karena cobain sekali-kali nanti ikut di circle kita, itu baik yang ngomongin ratusan juta miliaran biasa aja gitu. Gitu loh. Oh, ternyata bisa angka segitu ya segala macam ya gitu loh. Nah, kebetulan kalau kita kan sebagai konsultan ini juga Pak ya, apa namanya?
UMKM segala macam gitu ya Bang ya. Jadi kita circle-nya begitu, kita biasa meng-create dari mustahik menjadi muzaki gitu ya. Yang tadi cuma bisnis rumahan sampai akhirnya kayak Upskilling juga ya, upscale dan upskill gitu ya. Betul gitu, sampai akhirnya ada yang produksi dimsum misalnya hampir 2 ton gitu kan. Yang tadinya ibu-ibu rumah tangga biasa gitu kan gitu. Jadi udah otomatis udah di atas 100 dia gitu kan ya per bulan. Itu bisa gitu loh. Oh begitu ya. Jadi kalau bisa penghasilan kan itu macam-macam. Mereka jadi karyawan atau jadi freelancer atau jadi pengusaha. Investor yang ngomong dulu deh gitu. Ngeri ini ilmunya beda lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita kasih kesadaran mereka dulu ya. Nah ini rata-rata penyakitnya di situ. Mereka belum punya referensi gitu. Belum punya referensi yang baik ya. Megang HP cuma buat main game kan dapat juga ya. Nah kurang lebih gitu lah. Habis waktunya di situ. Nah, tapi menarik Bang. Tadi kita ngebahas, tadi Bang Pinky sempat ngomong tentang jago tanpa kuliah. Itu bukan cuma tentang upskilling juga, tapi juga sampai dapat penghasilan. Ya kan? Nah, habis itu tadi terkorelasikan juga ketika mereka dapat penghasilan, ini diajarin supaya bisa benar. Nah, kira-kira mappingnya tuh gimana Bang? Apa ya? Karena kita mau ngomongin tentang pengangguran. Gua khawatir mereka cuman bisa upskilling, gitu kan ya. Tapi habis itu nggak konkret gitu. Nah, kira-kira mengkonkretkan, menemukan mereka dengan market lah, katakanlah begitu tuh gimana Bang biasanya? Oke, ini tahapannya kalau di kita berawal dari mindset dulu di awal ya. Jadi mindset dibenahi, tujuan hidup, bikin big goal, bikin target hidup segala macam ya. Melihat sekelilingnya lebih detail ya dengan data-data gitu ya. Terus berikutnya baru belajar hardware dan softwarenya, tergantung bidangnya tadi ya gitu. Desain, foto, video, dan digital marketing, belajar hardware dan softwarenya. Apakah mereka kalau sudah menguasai, katakanlah misalnya desain, menguasai software Adobe Photoshop, langsung bisa jago, desainnya bagus? Enggak, beda gitu ya. Itu cuma ente tahu semua fiturnya itu nggak ngejamin ente sukses gitu, jago segala macam, enggak. Mereka harus belajar yang namanya komposisi. Jadi kalau misalnya di Mbah Google bisa teman-teman browsing, namanya itu prinsip visual atau design of principles segala macam. Itu item-itemnya banyak. Jadi ada pakem standarisasi kenyamanan visual. Desain foto video sama nih. Gitu. Desain foto video sama nih. Ya. Kalau digital marketing basicnya adalah pemasaran tentunya. Yes. Gitu. Nah, sudah tahapan kedua di situ ya. Tahapan ketiga adalah di komunikasi. Oke, teman-teman bikin karya udah keren-keren banget. Enak lihat segala macam. Apakah sudah cukup? Belum. Kalau misalnya contoh, kita foto produk kuliner tapi tidak bikin menggiurkan. Nah, itu gagal. Pesannya nggak nyampe. Yep. Gitu loh. Bikin film horor tapi orang biasa aja nggak takut. Gagal. Jadi pesannya nggak nyampe gitu ya. Yang penting komunikasi. Ya. Nah, ilmu komunikasi itu di tahapan berikutnya udah tentu kayak seperti saya berbicara kepada orang tua, teman sebaya, dan anak kecil. Ngajak makan. Pak, dahar Pak. Teman sebaya, bro makan yuk. Gitu. Anak kecil, dek makan ya, atau nyam-nyam ya. Nah, beda. Untuk produk yang sama tuh penyampaian harus berbeda gitu ya. Nah, itulah komunikasi biar optimal. Nah, tahapan berikutnya adalah manajemen kerja yang baik gitu ya. Profesional gitu ya. Karena oke lah, kalian bisa bikin desain yang keren, sudah bagus ya, foto atau video udah bagus segala macam. Tapi kita coba secara alur kerjanya yang standar profesional. Kuantitinya juga banyak. Jadi kalau gue punya ada namanya tim Istana Kreasi ya buat konsultan brandingnya. Itu standar kita adalah 15 sampai 30 desain per hari per orang dan kualitas premium. Gitu loh. Kalau misalnya teman-teman baru bisa bikin satu hari 1 sampai 4 desain doang, masih belum bisa masuk, bisa join kayak gitu. Karena nanti kalian kerja di luar bakal begitu gitu. Ada yang perusahaan ngasih gaji gede sehari cuma 1 desain doang gitu, nggak mungkin gitu. Gitu ya, berat banget gitu ya. Nah, mereka harus tahu kok bisa ya kita bisa bikin ide banyak dalam 1 hari. Ternyata ada caranya, metodenya. Beli kopi banyak.
Kirain harus ngopi, karena kadang kita kan belum ngopi, aduh gitu kan. Iya, gitu. Nah kita ajarin tuh di situ dari risetnya gimana, ngumpulin idenya, ya, abis itu langsung produksinya segala macam gitu tahapan-tahapannya. Kita ajarin tuh di situ. Jadi manajemen kerja yang baik seperti apa. Nah berikutnya adalah survival dalam bisnis kreatif. Itu terakhirnya, gitu. Yang ingin jadi karyawan seperti apa metodenya, yang ingin jadi freelancer seperti apa metodenya, dan yang ingin jadi pebisnis seperti apa metodenya. Beda-beda nih, ini nggak bisa dipaksain juga sih Bang ya. Gitu. Ada yang oh ini challenging nih buat jadi pengusaha nih, dia bagus nih, mampu nih, kita support dia, gitu loh. Kadang-kadang kita colek CSR sana sini segala macam buat modelin di bisnis segala macam. Nah kurang lebih seperti itu. Ya tapi kalau ini masih harus di direct banget segala macam, udah jadi karyawannya, jadi worker dulu nggak apa-apa. Membangun habitsnya. Yang paling agak lama tuh membangun habit soalnya nantinya. Ya, kalau lebih seperti itu. Working ethics lah ya, bisa bilang gitu ya. Betul. Nah, kayak kemarin-kemarin beberapa bidang kita ada yang udah jadi narsum di tingkat nasional Kominfo tahun lalu gitu kan. Kita yang ngeset tuh, dia yang mau manggung kita yang mulus-mulus gitu kan. Kita yang materinya, tanya jawabnya kita siapin segala macam gitu kan. Portfolionya sampai 100 brand lebih digarap. Nah, kita kasih panggung ya, kita support mereka gitu biar berkembang. Dan ini menarik Bang. Kenapa? Sebenarnya kan berarti jago tanpa kuliah nih. Ini bacaan gua aja ya. Arahnya banyak ke upskilling yang berkaitan dengan tema-tematik digital atau misalkan yang berkaitan dengan tema-tema anak muda zaman sekarang lah. Ini gue minum ya? Iya, mangga. Ada konsep sekarang namanya, bukan konsep sekarang sih ya, dari zaman dulu ya, namanya gig worker. Kalau bahasa anak mudanya tadi freelancing, kalau bahasa orang tua namanya serabutan gitu kan ya. Tapi ini lucu juga, karena kan perspektif jadinya kan. Orang tua bilang, lu kerja yang benar dong. Gitu kan. Serabutan aja. Enggak, Mak. Ini namanya freelancing, Mak. Freelancing beda sama serabutan gitu. Emang perspektif dua generasi kan kayak gitu. Tapi menarik. Karena gini, ketika kita ngomong freelancing, itu jadi agak bingung untuk mendefinisikan siapa sih yang sebenarnya pengangguran. Betul. Kalau di dalam undang-undang sendiri, definisi pengangguran itu kan mereka yang usia produktif dan aktif nyari kerja. Nah, kalau katakanlah freelancing, dia tidak aktif nyari kerja karena memang kerjaannya dari project-project. Nah, gimana kemudian melihat tantangan freelancing di zaman sekarang, Bang Pinky? Atau serabutan, freelancing lah. Iya. Jadi kalau para freelancer ya kita, emang dunia sekarang tuh udah asik ya dengan adanya internet ini, udah keren ya. Iya. Kayak kita lagi dulu dapat proyek dari salah satu rumah sakit bikin 3.000 desain poster dari daerah Sumatera Barat. Ya udah, gue kasih ke tuh para binaan semua tuh, gitu. Gue posisi lagi di Malang, gitu ya. Klien dari Sumbar, posisi gue lagi di Malang, binaan se-Jabodetabek dan yang lain juga ada gitu ya. Pada setoran desain ada yang 300 desain, ada yang 100 desain, ada yang 20 desain, ada yang 1.000 desain satu orang tuh. Abis itu langsung jam tidurnya berubah gitu ya. Karena waktunya cuma 2 minggu untuk bikin 3.000 desain itu. Gitu. Nah itu memungkinkan, zaman sekarang tuh sangat-sangat memungkinkan. Ya, apalagi buku tahunan sekolah. Kliennya daerah Kalimantan. Sangatta. Ya, Sangatta. Sekolahnya di sana. Desainnya di kita. Ya. Cetaknya di Jawa Tengah. Random banget ya. Random banget. Ini. Gitu. Tapi ya gitu. Masih masuk angkanya. Masuk nih. Masuk, oh bagus. Udah hajar. Dan kita bikin kayak gitu bisa dibedah dalam buku tahunan sekolah. Taruhlah taruhlah 100 halaman gitu ya. Kita bisa cepat, kenapa? Ya kita bagi-bagi tugas. Halaman berapa sama si Fulan, halaman berapa sama dia gitu ya. Nah, zaman sekarang tuh bisa memungkinkan untuk itu. Gitu loh. Zaman sekarang bisa memungkinkan untuk itu. Jadi sampai ada yang ngomong ente dibilang sukses kalau tetangga bilang lu ngepet ya, kok tiba-tiba lu kaya. Tiba-tiba kan nggak tahu dia kerjanya apa, orang jadi rumah mulu segala macam gitu ya. Gitu. Memungkinkan gitu ya. Dengan cara online, apalagi jasa kelola medsos juga sama ya. Ada di di Pekanbaru atau di Lampung, klien-klien kita garapnya anak-anak JTK segala macam gitu, di macam-macam mereka lagi berada aja gitu ya. Nah
Freelancer ini edukasinya harus diperluas ya. Karena kebetulan banyak sekarang anak-anak jadi cenderung mungkin karena sering dengan gadget ya. Introvertnya jadi tinggi ya. Gitu. Sosialisasi sama orang kurang, ya kan? Ya udah sekalian aja daripada nggak berpenghasilan. Nah, pakai tuh gadget dengan maksimal ya. iya, pakai gadget dengan maksimal, entah itu HP atau laptop atau apa segala macam. Kayak gitu, Bro. Karena kan shifting juga, Bang. Ketika dulu ya, judul kerja itu adalah orang mencari kestabilan ya kan. Tapi kayaknya anak-anak muda zaman sekarang, nih gue paling nggak gue menilai ya, teman-teman tuh kayak, ya nggak apa-apa, gue freelancing aja. Mereka cenderung nggak mau terikat nih gitu kan. Tapi mereka bisa mengeksplor banyak hal dan kalau udah bosen bisa pindah dengan cepat. Itu kenapa pun zaman sekarang orang kerja kantoran aja disebut kutu loncat kan. Setahun pindah, 2 tahun pindah. Dan mungkin dulu zaman orang tua kita ya, kakek-kakek Gen X, baby boomers itu kan, dia bisa stay di satu kerjaan tuh dari awal sampai pensiun bahkan gitu kan. Tapi kayaknya enggak ya, gua aja Bang, maksudnya gua karir baru dari 2019 lah, itu udah pindah ke 4-5 kantor gitu. Paling panjang terakhir cuma 2 tahun gitu. Sisanya kayak ya setahun gitu, pindah. Artinya kan ini ke depan jangan-jangan kayak gitu. Turnover-nya tuh tinggi, tapi turnover dalam konteks yang positif gitu kan. Jadi mereka pindah karena ya udah, misalkan ya kantor A ke kantor B kerjanya sama, cuman yang ini gajinya lebih besar. Karena ya size kantornya beda. Bang Piki ngeliatnya gimana tuh? Apa dengan fenomena anak muda yang katanya kutu loncat dan juga lebih suka yang tidak terikat? Iya. Itu kayaknya emang sedunia ya begitu ya. Itu jadi konten sedunia gitu ya. Jadi alhamdulillah kita memahami itu. Saya sebenarnya banyak belajar loh dari anak-anak Gen Z segala macam. Jadi saya menikmati banget ya. Bahkan sampai kita punya, saya bikin aturan kalau di ini ya, di kantor. Kalian boleh kurang ajar asalkan lucu, saya gitu. Gitu. Biar apa? Biar nggak ada sekat gitu ya. Biar nggak ada sekat. Jadi bercanda aja gitu, asik gitu. Bercanda aja. Gitu, bercanda aja segala macam gitu. Nah, kalau nggak lucu ya siap-siap dikeluarin, ini selesai. Tapi rata-rata kan jadi akhirnya ter-challenge untuk cair ya segala macam. Tetaplah mereka ada adab segala macam tetap gitu ya. Nah, itu tadi karena mindset anak-anak tuh berubah ya, nggak bisa dipaksain kayak dulu ya. Dulu tuh emang struggle banget ya, dihajar. Ini mohon maaf ya, saya pernah dikerja di awal-awal, dapat bos ya, orangnya gemuk, pendek, hitam, botak. Kebayang nggak itu? Ya, kita baru awal kerja aja, Pinky, gue dengar lu belum bisa separasi ya? Ini agensi advertising nih, ya, yang megang mobil One dulu gitu. Iya Pak gitu. Nah, pokoknya tiap hari dia ngomel tuh, dari pagi sampai sore selalu begitu. Gue baru lulus kuliah, ya, langsung kena ketemu yang begituan gitu kan, kaget juga kan gitu. Sempat kita mau bilang sama seniornya, gue mau keluar. Enggak, nih bebe aja di sini biasa aja segala macam. Ya itu gitu, kita ketemu sama tipikal bos yang bahkan sampai kebun binatang pun keluar. Iya, orang sih orang, tapi otaknya jangan otak anjing dong. Astagfirullah. Walaupun yang diomelin teman saya yang di sebelah gitu, cuma kita yang di sampingnya jadi gitu juga. Repot juga tapi gitu ya. Tapi bukannya tipikal agensi kayak gitu ya, dengar-dengar sih. Dengar-dengar aja. Tapi banyak yang enggak juga kayak gitu lah. Tergantung agensi yang mana juga kan gitu ya. Nah, ini kebayang nggak anak-anak Gen Z segala macam itu ketemu sama yang kayak gitu-gitu. Itu pasti jauh lebih mental lagi gitu ya. Mindset-nya yang perlu dibenahi adalah sekarang lu kerja buat apa? Gitu loh. Saya selalu edukasi itu di para binaan ya. Kalian kerja buat apa? Pikirkan jangka panjang. Kalau kalian jangan terburu-buru untuk jadi pengusaha, jadi karyawan dulu. Biar apa? Yang kalian pelajari adalah sistem perusahaan tersebut. Serap itu ilmunya, kalau udah selesai baru silakan resign dengan baik-baik. Masuk dengan baik-baik, keluar juga dengan baik-baik. Itu etika ya, itu adab segala macam. Nah, terus yang kedua, kerja itu adalah ibadah, poin-poinnya. Kalau kita memaknai itu ibadah itu ada yang namanya tadhiyah ya, jadi pengorbanan ya. Bersabar gitu loh. Kita bersabar.
kadang-kadang bisa jadi kita ketemu bos yang disuruh nipu buat demi bisnisnya dia, kan kita nggak tahu ya tipikal perusahaan apa yang kayak gimana gitu loh. Ya, kita tinggal bersabar, nggak usah bergantung sama dia, baru kita boleh alasan tepat untuk resign gitu. Tapi kalau alasannya hanya karena diomelin, kenapa? Kenapa lu resign? Karena diomelin, galak banget. Kenapa dia ngomelin? Karena gue salah. Ya lu salah. Kalau lu salah itu bos lu rugi. Nah terus lu gimana ceritanya? Lu salah, ngerugiin perusahaan, terus lu minta digaji utuh. Coba. Karena lu belum ngerasain jadi bos. Logikanya nggak masuk gitu. Belum masuk, belum paham. Kalau kalian paham, ya itu dia marah, berhak dia. Kalau kalian salah, gitu. Kalau kita salah, sederhananya gitu sih, gitu ya. Banyak sih poin-poin yang mindset itu yang kita benahi ya. Tapi kalau misalnya, makanya kan banyak sekarang perusahaan yang berusaha beradaptasi dengan polanya Gen Z. Ya kayak tadi ya, dibikin asik, dibikin apa namanya, suasana kantornya juga dibikin nyaman, santai, nggak kaku segala macam. Ada warung kopinya. Gen Z kan agak hedon kadang-kadang ya. Hedon untuk hal-hal yang tidak perlu dihedonkan. Nah gitu ya. Jadi apa namanya, jajan di kafe lah apa segala macam ya gitu. Bahkan ada karyawan gue bro, itu ada yang punya helm 1 juta bro, ya gitu. Motornya 5 juta. Hah? Kagak, motornya sih butut-butut juga. Iya gitu. kan, makanya motor butut murah tapi helmnya 1 juta. Iya, helmnya 1 juta. Pasti Gajinya itu yang belum UMR lagi. Aduh. Dia. Gaji yang belum UMR, helmnya 1 juta dan tiap bulan dia pasti thrifting, gitu kan? Kebayang nggak sih? Bro, lu sekarang helm lu bakal lu pakai setiap hari apa kan? Enggak juga, gitu kalau kan? Kalau ke kantor pasti dibawa masuk ke dalam ya? Nah, iya. Kebayang tuh kan? Lu nggak tenang juga. Lu daripada beli helm 1 juta gitu, mendingan lu beli pakaian-pakaian yang buat lu manggung, buat apa segala macam, itu lebih worth it gitu. Yeah. Karena buat modal dia kerja gitu ya. Mungkin dia manggung pakai helm kali. Aduh, kocak juga tuh. Iya. Ini berarti menarik juga Bang. Kira-kira tadi stepping stones-nya ya menarik ketika kita bicara mengenai freelancing, wirausaha pribadi gitu ya. Tapi Bang Pinky juga tetap menekankan bagus juga untuk teman-teman tuh masuk ke dunia kerja ya, untuk gaining knowledge mengenai how ecosystem works gitu ya. Yes. Bagaimana sistem perusahaan, ekosistemnya gimana membangun itu. Nah, Bang, kira-kira nih gimana sih kalau anak muda baiknya gitu ya. Dia tuh apalagi kan zaman sekarang apalagi tiba-tiba pengen usaha, tiba-tiba gue mau masuk investasi, beli saham apa segala macem, tiba-tiba kena ini apa namanya merah semua nangis ya kan. Tapi kita nggak ngomongin saham deh, gimana kira-kira anak muda bisa punya apa namanya perspektif entrepreneur gitu? Iya, entrepreneur. Kita kasih pemahaman ya kalau bicara pengusaha ya, pengusaha yang standarnya dulu ya, standarnya. Kebetulan kalau gue fokus untuk yang garap pengusahanya itu bukan pengusaha yang gimana sekarang aja, kita lagi ada bikin program UMKM Growth ya. Itu targetnya ngebina 1000 UMKM se-Jabodetabek gitu ya. Ini udah jalan di bulan ke-3 ya. Itu nanti ada bantuan promosi dan ada bantuan permodalan juga. Nah itu standarnya adalah yang kategorinya kuliner, fashion, kerajinan tangan, kosmetik, sama yang pendidikan gitu. Kita garapnya itu dulu yang memang kita sebut. Karena kalau jasa nanti agak ribet nanti terkait masalah bantuannya, permodalannya. Nah, itu gampang diduplikat kan. Pertama adalah temukan dulu produknya. Ya. Produk yang winning. Terserah. Kalian mau itu produk sendiri, masak donat sendiri atau apa, atau itu ngambil dari yang lain, nanti tinggal bantu jualin ya, terserah. Jadi temukan produknya dulu yang winning. Terus yang kedua adalah belajar pemasarannya. Yang ketiga adalah tentang manajemen keuangannya, administrasi keuangannya. Yang keempat nanti akan pada saat yang mereka akan apa namanya pentingnya tentang HR system ya, SDM, pengelolaan SDM, rekrutmen segala macam ya, melatih segala macam. Dan perizinan dan operasional. Nah, poin-poin itu kita berikan tuh. Jadi ketika mereka nanti kerja di sebuah perusahaan, ya, tahu item-item apa aja yang mereka harus pelajari, gitu loh. Karena
Gak mungkin. Kadang-kadang kan gini, dia baru biasa moto, gue mau bikin studio foto, gitu. Langsung minta Mbak B-nya, minta invest segala macam, ya kan, dibeliin belanja segala macam. Dah, terus apa? Oke, lu foto lu bagus, tapi lu sepi, nggak bisa jualan. Belakangan ini Beda. ya nggak bisa masak tapi mau bikin dapur. Nah, kayak gitu kan, gitu. Nah itu banyak banget bro, gitu ya. Baru bisa skill sedikit, langsung minta dimodalin, ya Gede kan? lagi. Gede lagi ya, di atas 10, 20 segala macam, puluhan, di atas 40. Nggak taunya apa? Ya udah mati begitu aja, Nggak jadi kasihan apa-apa banget, juga nggak jadi barangnya apa-apa gitu kan. gitu. Makanya jangan terburu-buru buat jadi pebisnis gitu loh. Ya, ya. Yang paling penting malah lebih baik lu belajar jualan gitu. Nah, di sana itu di JTK tuh basic belajar jualannya tuh kudu jadi pondasi gitu, Bro. Lu mau desain foto video, lu jangan jadi seniman murni ya, Bro ya. Lu harus bisa jualan gitu. Jual diri misalnya. Jual jasanya dia sendiri segala macam. Nah, menarik nih Bang. Udah bahas JTK, kita balik ke JTK tadi ya, jago tanpa kuliah. Alumni, katakanlah alumni yang paling keren tuh lagi apa Bang sekarang? Kalau bisa sebut, ya nggak usah sebut nama, misalkan sebut aja profil alumni yang paling keren ini lagi ngapain nih beliau nih? Alumni yang keren, ya salah satunya tadi itu ya, yang Yang bisa udah produce sampai 1000 tuh. hampir 2 ton Oh, 2 ton. produksi. Dia punya brand kuliner sendiri ya. Punya brand kuliner sendiri sampai apa namanya? Hampir 2 ton produksi ya. Udah dengan beberapa karyawan. Ada juga yang jadi macam-macam nih, ada yang speknya kotanya kuliner. Kalau spek yang kreatif, ada yang tadi udah narsum yang tingkat nasional, kementerian ya. Yang biasanya kalau ngisi-ngisi di tempat-tempat yang biasa paling berapa sih? Sejam 2 jam berapa sih? Kalau di kementerian tuh harganya kemarin berapa ya? 2 juta biasa sejam. Iya, 1,5 juta lah betul. 1,7 per jam dikali 2 jam ya, ditambah penerbangan bolak-balik sama uang saku, sama apa lagi? Sama uang transport ya, sama hotel suite ya kan? Berapa juta tuh ya total ya. Dan padahal ini cuma ngisiin cuma 15 menit sih saya pertanyaan. Tanya jawab kayak gitu. Keren ya. Enak kan gitu kan gitu. Yang lain-lain rata-rata UMR bisa sebulan, kamu cuma berapa menit doang sisanya gitu. Nah, tapi untuk mencapai ke situ kan butuh portfolio panjang. Ya, butuh portfolio panjang. Ya, itu yang harus dilakukan gitu loh. Ya. Mungkin kayak gitu kali ya dari sisi yang kreatif sama dari sisi itu. Ada juga yang nge-branding project-project gitu. Jadi apa tim branding ya. Dia garap project yang kemarin tahun lalu santri itu tim. Dalam waktu 3 bulan create akun dari 0 ya, 3 sampai 3.000 follower. Sampai penjualannya hampir 4.700 item, harganya sekitar 45.000 sampai 600.000 atau sekitar 300 jutaan omsetnya kayak gitu. Nah itu tahun lalu tuh, itu angkatan tahun lalu ya, gitu lah kurang lebih. Oh, menarik ya. Tapi poinnya nih, kalau gue bisa tarik benang merahnya nih teman-teman, semuanya itu adalah butuh persistensi dan kesabaran. Oh iya, Nggak bisa ujuk-ujuk langsung yang sukses, yang nggak langsung 2 ton, yang langsung apa tadi pembicara nasional. Nggak Tapi bisa. semua itu butuh proses, Iya. dan proses itu butuh dijalani, dan dijalaninya butuh dengan kesabaran, dan kesabarannya butuh dengan ketabahan mungkin kali ya. Karena nggak semua orang itu bisa sabar untuk bisa mendapatkan hasil yang ingin dituai ya Bang Piki ya. Betul, harus nikmati proses istilahnya. Betul, Ya. betul. Nah, nih Bang Piki terakhir. Pesan buat anak-anak muda supaya pertama nggak jadi pengangguran, dan kalau bekerja dengan baiknya tuh gimana? Oke, bismillah. Ya, jadi teman-teman, ya tadi ya, tergantung nunggu mereka sadarnya aja ya. Pikirkan masa depan kalian. Pertama berawal dari kalian tuh ingin jadi apa, ya. Ingin jadi apa, target apa, yang besarnya. Jangan ragu untuk membangun mimpi ya, karena Allah itu maha kaya gitu ya. Jadi benar-benar kalau kita itu bikin target yang sebesar mungkin. Kalau kita tingginya segini, kita bikin target setengahnya cuma segini. Ya, kalau kita bikin target segini, setengah segini gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk bikin target. Nah, terus yang kedua, setelah bikin target, coba di breakdown ya. Kira-kira
planningnya untuk mengarah ke target itu, ke big goal itu tuh apa aja. Ya, teman-teman nanti akan mulai ngelis tuh, saya harus melakukan ini secara detail. Action plan-nya, gitu ya. Action plan akan secara pelan-pelan tuh nanti, ya tergantung selama kita mau itu secepat mungkin itu selesai, otomatis big goal-nya akan potensi besarnya akan tercapai lebih cepat ya, insya Allah. Gitu kurang lebih. Tapi kalau misalnya kita berlama-lama di sini, ya bisa jadi yang ini agak lama juga gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengangguran, selalu target teman-teman mau sukses itu kapan, ya. Terus mau dengan cara apa menuju sana, karena banyak 1001 cara, ya bisa juga dimanapun, ya. Dan teman-teman sangat-sangat harus lihat circle teman-teman sama siapa. Kalau teman-teman circle-nya sama orang-orang yang termotivasi untuk belajar, ya, berkembang, insya Allah kita akan juga demikian, gitu. Tapi kalau teman-teman yang circle-nya banyak yang hanya menghabiskan waktu segala macam, ya boleh nongkrong-nongkrong. Saya juga masih sering nongkrong kok. Saya juga masih sering main game gitu ya. Tapi kita mengatur waktu ya, gitu loh. Atur waktu kita, karena waktu kita terbatas, energi kita terbatas ya bro. Energi kita terbatas, waktu kita terbatas. Optimalkan usia muda. Usia 40 ke atas bisa jadi udah mulai penyakitan. Ya. Jadi usia muda itu dipastiin optimal ya. Pengangguran sama buat yang lagi pada berjuang. Yang buat berjuang. Yang buat berjuang, kalau kita niatannya ibadah, enteng ya. Kalau kita niatannya hanya untuk lambung kita yang kecil, ya mungkin Allah cukupkan segitu. Tapi kalau kita ingin targetkan untuk bermanfaat untuk umat, untuk banyak, dan sampai ke akhirat ibadah, itu nggak ada ruginya, gitu. Ya, sedikit ikhtiar kita akan selalu ada nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak gitu sih. Thank you banget nih Bang Pinky atas waktunya. Gue juga punya satu quotes, biasanya nih selalu gue sampaikan. Perbedaan mimpi dan angan-angan itu cuma ada satu kata bedanya. Bedanya adalah ukuran. Kalau mimpi nggak bisa diukur, itu namanya angan-angan. Kalau kita punya ukuran untuk meraihnya, berarti itu kita punya mimpi. Jadi teman-teman kalau punya mimpi, coba diukur deh gimana cara untuk mencapainya. Kalau nggak punya ukurannya, repot. Nah, buat yang nganggur, semoga cepat dapat kerjaan. Buat yang lagi kerja, semoga kerjaannya berkah dan bosnya nggak rese. Buat yang lagi usaha, semoga usahanya dilancar. Thank you, sampai ketemu lagi di podcast Suara yang selanjutnya di tema yang akan datang. See you!